Halo guys, kembali lagi dengan gue Kuro guys. Kali ini mari kita lanjutin pembahasan novel Kage no Chichiroku San dari Takute sebelumnya atau part 38. Jadi yang belum nonton part sebelumnya, gue saranin kalian buat nonton dulu biar lebih enak memahami alur ceritanya. Oke, langsung aja kita masuk ke konten. Jadi di cerita sebelumnya, Chid dan Delta sedang menikmati suasana malam di belakang akademi sambil membakar ikan bakar yang diberikan oleh Zeta untuk Chid. Di situ Delta juga melaporkan banyak hal mengenai misi yang diberikan oleh tuanya, dan bahkan Delta menemukan sebuah permata merah di tempat yang sebelumnya digali oleh Chid. Walaupun Delta membawanya ke tempat itu dengan cara digigit dan tentunya penuh dengan air liurnya. Sebenarnya sebelum Chid memberikan hadiah untuknya, Delta itu langsung mengambil sendiri ikan bakar milik Chid dan menganggap itu sebagai hadiahnya. Walaupun Chid sudah bilang kalau ikan itu adalah pemberian Zeta dan sengaja dia dapatkan untukku. Cuma ya Delta itu memang bebal dan satu kali omongan saja nggak mungkin didengarkan sama dia, jadi Chid pun membiarkan Delta untuk menikmati ikan bakarnya. Tak lama kemudian di saat Delta sedang menikmati ikan bakarnya, muncul satu orang lagi dari kegelapan, yaitu Zeta. Ya, inilah keistimewaan dari Ras Beastman, mereka berdua punya penciuman yang sangat tajam dan bisa menemukan keberadaan Chid dengan mudah. Walaupun ya tentu penciuman Delta masih gak ada tandingannya, dan bahkan Chid yang udah mandi parfum aja baunya masih bisa dikenali dengan mudah. Nah, di sini Zeta yang melihat ikan pemberian untuk tuanya dimakan oleh Delta langsung menegurnya dan bahkan mengatakan dasar kau anjing. Karena mungkin butuh usaha bagi Zeta untuk mendapatkan ikan itu dan benar-benar mencari kualitas yang terbaik demi tuanya. Delta yang mendengar itu malah menyuruh Zeta untuk pergi dan balik mengatakan dasar kucing liar sembari memakan semua ikan bakarnya dalam satu gigitan. Tentu Zeta yang melihat itu sampai menghela nafas dan juga menunjukkan wajah yang kelihatan sangat kecewa karena semua ikan bakarnya langsung dimakan semua oleh Delta. Setelah itu di sini terjadi pertengkaran di antara mereka berdua dan juga saling ngejek satu sama lain. Sampai akhirnya Chid terpaksa harus menenangkan mereka dan menyuruh mereka untuk tenang. Walaupun keduanya sempat diam untuk beberapa saat, tapi mereka juga saling menatap satu sama lain dan itu membuat Chid yang di tengahnya sampai bingung sendiri. Sebenarnya Chid juga serba bingung dan mencoba melakukan pembelaan, karena ikan itu kan memang khusus Zeta berikan untuknya dan bukan malah diberikan pada orang lain. Jadi Chid mengatakan yang sebenarnya dan intinya kalian tidak bisa menyalahkanku untuk hal ini. Zeta pun langsung mengatakan Anda tidak mungkin salah dalam hal apapun Tuan, dan Delta juga mengatakan bos tidak mungkin salah. Tapi setelah itu keduanya saling mengatakan kalau ini adalah salahnya dan mereka berdua saling menunjuk satu sama lain. Sebenarnya pertengkaran di antara keduanya sangat lucu guys, dan memang mereka selalu seperti itu. Sampai akhirnya kekesalan mereka sudah mencapai puncaknya dan di saat yang bersamaan mereka mengeluarkan energi sihir yang cukup besar dan bahkan Chid sampai diterbangkan akibat gelombang kecil dari bentrokan kekuatan mereka. Jadi Chid memutuskan untuk menjaga jarak dan membiarkan mereka untuk menyelesaikan perkelahiannya. Tapi Chid berpesan kalau bisa jangan sampai menghancurkan area di sekitarnya walaupun mereka tidak mendengarkan pesan itu. Jadi ternyata dari dulu Zeta dan Delta itu memang sering bertengkar dan biasanya Alpha yang selalu menghentikan mereka walaupun seringkali mereka sampai menghancurkan ladang dan juga bangunan. Nah, di sini mereka sudah sama-sama memasuki mode bertarung dan Delta juga sudah mengambil pedangnya. Namun dengan cepat Zeta tiba-tiba menghilang dan bahkan Delta sempat mengira kalau dia melarikan diri atau yang berarti hawa keberadaannya juga sempat hilang untuk beberapa saat. Tapi setelah beberapa detik Zeta tiba-tiba muncul di belakang Delta dengan serangan kuatnya walaupun dengan cepat Delta bisa menangkis serangannya, tapi hal itu juga membuatnya sampai terlempar cukup jauh. Tidak cukup sampai di situ, Zeta kembali menyerangnya bertubi-tubi dengan teknik yang sama dan Delta juga mampu menangkis semuanya. Tapi Chid mengatakan semua gerakan Delta untuk menangkis serangan Zeta itu hampir mustahil dilakukan oleh orang lain dan itu hanya bisa dilakukan oleh Ras Beastman dengan kekuatan gila sepertinya. Setelah itu Zeta masih terus menggunakan mode menghilangnya dan di saat itu juga muncul beberapa pedang hitam dari kegelapan yang diciptakan oleh Zeta. Jadi menurut Chid teknik yang digunakan Zeta itu hampir sama seperti teknik yang digunakan oleh Elizabeth atau Sang Ratu Darah. Yang mana dia menyatu dengan beberapa pedang hitam yang diciptakannya dan pedang itu bisa muncul dari manapun sekaligus menyerang lawannya. Tentu Chid baru kali ini melihat Zeta menggunakan teknik seperti itu. Tapi ternyata bagi Chid itu bukan hal yang aneh jika Zeta yang melakukannya. Karena memang dalam hal bakat dan keterampilan Zeta itu nggak ada tandingannya dan bahkan dia bisa melakukan apapun dengan sempurna dan itu Chid sendiri yang mengatakannya.
Dan karena hal itu juga Zeta punya perkembangan yang paling pesat di antara yang lainnya, dan Cid berani mengatakan kalau Zeta itu adalah wanita paling berbakat yang pernah dia temui. Cuma Zeta juga punya satu kelemahan, yaitu dia mudah sekali bosan, dan itu membuatnya tidak bisa fokus pada satu teknik saja dan juga seringkali terbawa emosi. Saat itu semakin lama pertarungan berlangsung, ekor Zeta mulai kelihatan di kegelapan, dan dia juga sempat mengatakan kalau dirinya kurang latihan. Cuma setelah itu Zeta bilang akan melakukannya lebih serius. Tapi memang saat ekornya sempat kelihatan oleh Delta dan hampir terkena serangannya, Zeta langsung menghilang kembali, dan bahkan setelah itu muncul pedang hitam yang tak terhitung banyaknya. Lalu semua pedang itu mulai menyerang Delta dari semua sisi, dan semua serangan itu berhasil mengenai tubuh Delta dan bahkan sampai menerbangkannya dengan serangan yang sama. Jadi akibat terkena semua serangan itu, tubuh Delta sampai diterbangkan dan masih terus diserang di atas ketinggian, walaupun tentu Delta bisa melindungi bagian vital di tubuhnya. Cuma tetap saja tubuh Delta juga mengalami luka dan bahkan dia sampai mengeluarkan darah dari mulutnya. Tapi setelah beberapa saat, Delta mulai mengeluarkan kekuatan sihir yang jauh lebih dahsyat dari sebelumnya, dan efeknya sampai menghancurkan semua pedang hitam ciptaan Zeta. Bahkan Zeta sendiri sampai keluar dari asap hitamnya dan juga mengatakan ini tidak mungkin. Setelah bersiap menyerang kembali, tatapan dan aura kekuatan Delta tidak lagi sama seperti sebelumnya, dan itu berarti permainan akan segera berakhir. Zeta sendiri yang merasakan itu, bulunya sampai berdiri semua. Lalu begitu kostum hitamnya menghilang, Delta mulai menciptakan pedang hitam yang sangat besar dan mungkin bentuknya sama seperti yang kalian lihat di episode 13-nya guys. Karena scene itu juga merupakan original dari animenya sendiri. Jadi cara bertarung Delta yang menggunakan pedang kecil pada umumnya itu sebenarnya dilakukan hanya untuk mencoba menerucit dan 7 anggota utama lainnya. Tapi sebenarnya itu sama sekali bukan gaya bertarung Delta dan malah seperti membatasi kekuatannya. Karena gaya bertarung Delta yang sesungguhnya ya luar biasa brutal, dan jika dia sudah menggunakan pedang seperti ini, berarti Delta akan bertarung dengan serius. Soalnya pedang hitam raksasa itu bukan hanya ukurannya saja yang besar, tapi juga diciptakan menggunakan kekuatan Delta sendiri, dan kita tahu kalau dari segi kekuatan murni, Delta nggak ada tandingannya. Cid yang melihat itu hanya bisa berdoa untuk kedua temannya, dan juga untuk bangunan akademi yang sebentar lagi akan lenyap, dan bahkan Cid sendiri mulai menjauh atau menjaga jarak. Namun untung saja sebelum Delta mendaratkan serangan gilanya, Zeta langsung menghilang bersama asap hitamnya atau melarikan diri. Delta pun yang masih kelihatan kesal langsung menghilang dan juga berniat untuk mengejarnya. Dan kata Cid, perkelahian mereka selalu berakhir seperti itu jika Alpha tidak menghentikannya, atau mungkin maksudnya jika Delta sudah masuk ke mode serius, maka Zeta memutuskan untuk lari. Setelah melihat pertarungan itu, gue pikir Delta masih tetap lebih kuat dari Zeta dan masih menduduki peringkat kedua dalam hal pertarungan atau setelah Alpha. Cuma Zeta juga punya perkembangan yang sangat pesat dan tidak menutup kemungkinan bagi dia untuk melampaui Delta jika mau fokus dan menyempurnakan semua tekniknya. Walaupun ya dari segi kekuatan murni Delta nggak mungkin bisa dilampaui. Setelah perkelahian itu selesai dan serangan Delta tidak jadi melenyapkan asrama dan akademi, tentu Cid merasa lega dan waktunya kembali untuk istirahat. Namun sebelum kembali, Cid merasakan ada beberapa kehadiran yang mulai mendekati tempat itu. Jadi Cid pun memutuskan untuk diam sambil menghilangkan hawa keberadaannya sendiri. Ternyata yang saat itu berlari mendekat adalah Alexia dan beberapa kesatria Crimson-nya. Tentu Alexia mulai menyelidiki tempat itu dan mendekati wilayah bekas pertarungan Zeta dan Delta sebelumnya. Karena walaupun tidak sampai menghancurkan bangunan sekitarnya, tapi tetap saja dampak dari pertarungan mereka membuat wilayah hutan di belakangnya mengalami kerusakan. Namun kesatria yang lain sempat memperingatkan Alexia untuk hati-hati dan jangan mendekatinya dulu. Walaupun Alexia tetap berlari mendekatinya karena dia pikir masih ada kesempatan untuk mengejar sang pelaku. Begitu mereka sampai di tengah wilayah bekas pertarungan dan melihat ke atas, mereka sampai dibuat melongo setelah melihat jejak sihir yang ditinggalkan di wilayah itu. Karena bagi mereka besarnya jejak sihir yang ditinggalkan sangat gila dan itu kekuatan yang sangat mengerikan. Bahkan para kesatria yang awalnya berniat menangkap pelakunya langsung tidak punya nyali setelah melihat kengerian dari jejak sihir itu. Di situ juga masih ada sisa darah dan jelas itu darah Delta sebelumnya. Mereka langsung berpikir kalau ini semua pasti ada kaitannya dengan kasus menghilangnya para siswa, tapi entah apa yang sebenarnya terjadi di tempat ini. Cuma mereka yakin kalau telah terjadi pertarungan di tempat itu dan kedua petarung yang melakukannya pasti sangatlah kuat. Tapi kenapa melakukannya di belakang gedung akademi? Ya intinya ada banyak pertanyaan di kepala Alexia dan para kesatria, tapi mereka meyakini kalau itu semua ada hubungannya dengan menghilangnya para siswa. Tak lama kemudian para kesatria di belakang Alexia mulai panik dan terdiam begitu melihat ada sosok hitam yang sudah ada di samping mereka.
Bahkan Alexia saja sama sekali tidak menyadari kehadirannya dan tiba-tiba sudah ada di tempat itu dan sosok hitam itu tentu adalah Shadow. Setelah itu Shadow mulai menyentuh darah di tempat itu dan mengatakan jadi ini pengorbanan dari pertarunganmu. Tapi bagaimana dengan nyawa yang hilang? Apakah itu pengorbanan yang dibutuhkan bagi dunia? Alexia yang tidak mengerti dengan kata-katanya hanya bisa bertanya, apakah aku ada hubungannya dengan semua ini? Sedangkan para satria yang masih panik terus memperingatkan Alexia untuk mundur dan menunggu bala bantuan. Namun Alexia mengatakan tidak ada gunanya karena sekalipun kekuatan mereka semua digabungkan tidak akan bisa mengalahkan Shadow dan bahkan menyentuhnya saja tidak. Di sini Alexia pun bertanya kembali apa yang sudah terjadi di tempat ini sebelumnya. Sembari menatapnya, Shadow balik bertanya, apa yang akan kau lakukan jika sudah mengetahuinya? Alexia pun menjawab, aku akan segera menangkapmu dan tidak akan membiarkanmu berbuat seenaknya di wilayah ini. Tapi Shadow yang mendengar itu hanya melontarkan senyum tipisnya dan juga mengatakan jangan buang-buang waktumu. Di saat yang bersamaan, Shadow juga menghilang dan tiba-tiba sudah muncul tepat di depan Alexia dan tentu Alexia tidak bisa merasakan apapun dan sama sekali tidak bisa meresponnya. Bahkan Alexia tidak sadar kalau pedang yang digunakannya sudah ada di tangan Shadow dan sudah menempel di lehernya. Lalu Shadow mengatakan kita hidup di dunia yang berbeda atau sama halnya seperti adanya gelap dan terang dan itu artinya ada dunia yang tidak boleh kau sentuh. Ya intinya hal itu menegaskan kalau ada perbedaan yang sangat jauh antara kekuatan Alexia dan Shadow dan begitu juga dengan dunia mereka. Setelah itu Shadow mulai berjalan menghilang sambil mengatakan waktunya telah tiba atau waktu bagi mereka untuk segera bertindak. Cuma di sini cara menghilangnya itu dibarengi dengan asap hitam yang membentuk pusaran dan itu sama dengan teknik yang digunakan oleh Zeta sebelumnya. Jadi hanya dengan melihatnya satu kali saja, Shadow langsung bisa menirunya dengan sangat baik. Bahkan setelah beberapa saat Alexia baru menyadari kalau semua kesatria yang datang bersamanya sudah pingsan. Lagi-lagi Alexia harus mengakui dengan adanya perbedaan kekuatan yang sangat-sangat besar antara dirinya dengan Shadow, tapi entah kenapa Alexia yakin suatu hari nanti dirinya pasti bisa mengejarnya. Tentu ada banyak hal yang belum Alexia pahami di sini, tapi Alexia merasa ada sedikit kemajuan karena dirinya bisa tahu kalau Shadow terlibat dengan semua itu. Lalu di keesokan harinya di akademi, ramai membicarakan tentang pertarungan semalam walaupun ya tentu mereka tidak tahu siapa yang bertarung. Ya intinya hal itu sampai menggembarkan akademi dan seperti biasa mereka memainkannya dengan beberapa rumor yang berbeda. Ada juga yang punya beberapa teori lain seperti misalnya sang pelaku punya dendam dengan akademi atau adanya artefak kuno yang tersembunyi di akademi. Dalam hati citanya mengatakan padahal itu hanya perkelahian antara kucing dan anjing saja. Cuma sebenarnya kejadian itu lebih dekat dengan asrama pria dan cukup jauh dari asrama wanita. Mungkin asrama pria itu yang paling dekat dengan akademi dan punya halaman belakang yang sama. Makanya Cid sebelumnya sampai berdoa untuk Skull dan Po karena jika Delta sampai melepaskan serangan gilanya mungkin dampaknya nggak akan sampai ke asrama wanita. Skull dan Po sih merasa kalau sang pelaku mungkin berniat menculik pria yang tampan dan itu adalah kami berdua dan Cid juga setuju akan hal itu. Tapi Cid juga sangat puas dengan penampilannya semalam atau sadarnya muncul di depan Alexia sebagai Shadow. Walaupun Cid hanya memanfaatkan momen bekas pertarungan Zeta melawan Delta saja, namun Cid memang sejak lama ingin melakukan hal seperti itu atau tampil seperti semalam. Di mana Shadow memamerkan kemampuannya dan menunjukkan pada orang lain kalau dunia kita itu sangat berbeda dan kebetulan yang jadi targetnya adalah Alexia. Jadi simpelnya seseorang yang selalu menjalani hidupnya dengan damai tidak akan mungkin siap untuk memasuki dunia yang gelap dan juga sangat kejam. Di sini saat Cid berjalan menuju kantin sendirian, tiba-tiba dia mendengar suara Zeta yang sedang memanggilnya. Jadi saat itu Zeta menggunakan pakaian kebersihan dan juga topi atau sedang menyamar. Lalu Zeta mengajak Cid ke tempat sepi dengan nada yang sangat lirih. Tapi walaupun sedang sembunyi-sembunyi gitu, Zeta tidak lupa menggosokkan ekornya atau menandai tempat itu. Bahkan dia sempat mengatakan kenapa Tuan baunya seperti anjing atau maksudnya ada bau Delta di tubuh Cid. Cid yang mendengar itu pun bertanya lalu di mana Delta. Zeta menceritakan kalau Delta saat ini mungkin masih di laut karena sebelumnya saat melarikan diri Zeta sempat mengelabuhinya. Nah, karena kemampuan Zeta yang pintar bersembunyi dan melarikan diri itulah makanya hanya dia yang berani mengusik Delta dan selalu mengajaknya bertengkar. Karena jika anggota yang lain mungkin bisa langsung kekejar oleh Delta dan langsung dihajarnya. Di sini Zeta mengajak Cid ke sebuah kelas kosong, tapi mereka jalannya kayak ngendap-ngendap gitu guys. Lalu setelah sampai Zeta bilang kalau penyerahan badannya tidak berhasil dan Cid pun mengatakan aku yakin sih begitu. Lalu Zeta bilang lagi tapi dia masih di luar sana dan jelas sekte akan mengirim pembunuh berikutnya. Setelah itu Zeta mengajak Cid mendekati jendela dan dari situ mereka bisa melihat ke bawah.
di mana saat itu ada para guru dan juga beberapa kesatria Crimson yang melakukan penyelidikan di tempat pertarungan semalam. Zeta pun menatap mereka dari kejauhan dan mengatakan pada Cid mungkin dialah orangnya, dan Cid menjawab, jadi dia ya orangnya. Ya pokoknya di sini Cid selalu pura-pura memahami seperti itu guys, dan bagi dia itu cuma mengikuti permainan mata-mata Zeta aja. Dia sama sekali nggak berpikir kalau Zeta itu memang beneran sedang mengawasi seseorang atau sedang serius. Tapi tak lama kemudian Zeta meminta tuanya untuk menunduk karena dia mengawasi mereka dari kejauhan, dan di sini Cid juga sempat merasakan hal itu. Tak lama setelah itu Zeta buru-buru pergi dan meninggalkan tuanya. Sedangkan Cid masuk kelas untuk mengikuti pelajaran dan setelah itu dia makan siang bersama kedua temannya. Namun di sini seperti biasa mereka bertiga hanya memesan menu paling murah atau yang biasa disediakan untuk bangsawan kelas rendah. Ya bukannya Cid tidak mampu membeli menu yang mahal, tapi sebagai Cid Kageno, dia memesan perhitungan dengan uangnya. Karena sebagian besar uangnya akan selalu dia gunakan untuk membiayai aksinya sebagai sang penguasa bayangan atau Shadow. Jadi ya sebagai Cid Kageno, dia harus bisa hidup sehemat mungkin mengingat kalau urusan uang, Cid itu selalu sial. Di sini saat mengantri untuk memesan makanan, tiba-tiba ada yang memanggilnya dari belakang dan orang itu adalah Nina Senpai. Dan ternyata mereka sudah cukup lama tidak bertemu. Nina yang melihat menu pesanan Cid langsung menawarinya dengan menu bangsawan tingkat atas dan Nina yang akan membayar semua itu. Tentu Cid tidak menolaknya walaupun tidak untuk Skell dan Po, karena sebelumnya Nina sudah memberikan mereka hadiah yaitu kartu remi. Jadi Nina Senpai itu merupakan sahabat Claire dan tentu Cid sudah mengenalnya cukup lama. Nina punya penampilan yang sangat menarik dengan rambut merahnya walaupun tubuhnya cukup pendek atau cuma sedada Cid. Ya, sembari makan ada beberapa hal yang mereka bicarakan di sini, terutama mengenai liburan Cid sebelumnya, lalu bagaimana reputasi Nina di akademi itu dan juga menghilangnya Claire Kageno. Jadi intinya walaupun Nina sahabatan dengan Claire Kageno, tapi semua nilai Nina di akademi itu tidak sebaik Claire Kageno. Entah itu di mata pelajaran biasa ataupun dalam hal praktek. Kalau Claire kan dikenal sebagai salah satu siswa paling berbakat dan jika sudah lulus nanti dia sudah pasti diterima di Ksatria Crimson. Sedangkan Nina jauh dari kata berbakat dan malahan jauh tertinggal darinya. Cuma kan itu menurut penilaian di akademi. Tapi Cid selalu merasa kalau Nina itu jauh lebih kuat dari kakaknya dan bahkan bagi Cid Nina itu cukup misterius. Tapi Cid juga paham kalau ada beberapa orang yang memang sengaja menyembunyikan kekuatan mereka dan tidak mau kelihatan menonjol. Di sini Nina juga sempat membicarakan kejadian semalam, tapi intinya bagi Nina, para Ksatria Crimson yang menyelidiki tempat itu kebanyakan kelihatan seperti pengecut. Nina bilang dirinya diberitahu oleh orang yang bisa dipercaya walaupun dia tidak mengatakan siapa nama orang itu. Setelah itu mereka membicarakan Claire yang sampai saat itu masih belum ditemukan atau belum kembali ke kamarnya. Tentu sebagai sahabatnya Nina juga lumayan khawatir, tapi dia juga percaya pada Claire dan dia pasti akan baik-baik saja. Awalnya di sini Cid sempat keceplosan kalau dirinya sama sekali nggak khawatir karena mungkin dia yakin kakaknya akan baik-baik saja atau setidaknya ada Zeta yang selalu mengawasinya. Tapi Cid langsung mengatakan lagi, tentu aku khawatir banget dan benar-benar sangat khawatir. Ya setelah itu mereka lanjut makan sambil berbincang-bincang dan kita lanjutkan di part selanjutnya guys. Oke waktunya Saweria. Ada dari Venus Guru guys, tes Saweran lanjut min LN Kageno Chichu volume 5 nya. Oke bro dan thank you buat Saweranya. Lalu dari Hiba lanjutin terus cerita Kageno Chichirokusanya. Oke pasti dan thank you juga buat Saweranya. Ya itu semua dari Saweria, makasih yang udah donasi dan mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jika ada kesalahan gue minta maaf atau kalian bisa koreksi aja di bawah. Thank you udah mampir, sampai ketemu di video lainnya. Salam Kruges.